Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu akan menayangkan video sesuai dengan materi kita hari ini. Setelah kamu nanti menonton video ini, kemudian kamu kerjakan latihan yang ibu berikan. Selamat kamu menonton video ini dan selamat belajar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu sistem reproduksi pada manusia. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Organ reproduksi pada pria terdiri dari organ dalam dan organ luar. Sedangkan organ reproduksi pada wanita juga terdiri dari organ dalam dan organ luar. Organ reproduksi pada pria yang bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ dalamnya terdiri dari testis, saluran sperma, ureter, dan kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi terdiri daripada 1. Vesika seminalis, 2. Kelenjar prostat, 3. Kelenjar Kauper. Seperti kamu lihat pada gambar, organ-organ reproduksi pada pria, kamu lihat ada di situ organ luarnya dan ada organ dalamnya. Kemudian juga pada kelenjar pada organ dalamnya juga ada kelenjar reproduksinya yang tadi 3, yaitu vesika seminalis, kelenjar prostat maupun kelenjar Kauper. Organ-organ luar tadi berfungsi seperti penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Kulup inilah yang dipotong ketika seseorang kitikitan. Yang kedua, skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi sebagai mengatur suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan tersedia dalam skrotum. Berdasarkan waktu 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang memiliki ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Yang kedua, saluran sperma. Sperma yang diproduksi di testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu hingga berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Untuk membentuk sperma diperlukan suatu proses, yaitu proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sperma. Terbentuknya spermatogenesis ini berlangsung di dalam testis, yaitu di dalam testis terdapat sel induk sperma yang namanya spermatogonium. Spermatogonium membelah secara mitosis akan membentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder. Dan spermatosit sekunder akan membelah
secara mitosis 2, yaitu menjadi 4 buah spermatid. 4 buah spermatid tadi akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma. Baiklah, kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita, sistem reproduksinya juga terbagi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar disebut dengan vulva, sedangkan bagian dalam terdiri dari ovarium dan saluran kelamin. Saluran kelaminnya terdiri dari 3, yaitu 1 tubuh Fallopi atau saluran telur, 2 rahim atau uterus, 3 vagina. Ada gambar, itu adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Di situ kita lihat bahwa organ bagian luarnya yaitu vulva, kemudian ada organ bagian dalamnya mulai dari ovarium, kemudian ada rahim, kemudian ada vagina, dan bagian dalam juga terdapat saluran reproduksinya berupa tubuh Fallopi, di mana dalam tubuh Fallopi ini nanti terjadinya proses fertilisasi jika di dalamnya ada sperma yang masuk. Tetapi jika tidak ada sperma yang masuk, maka telur tadi akan menuju ke rahim dan keluar melalui vagina. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita yang ada di kiri kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium bersama dengan bentuk dan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium ada kumpulan yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur berkembang. Sel telur oosit atau iming-iming berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Rahim atau uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang ringan, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim berada di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Dinding rahim atau endometrium memiliki peran dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang mensuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi. Yang keempat, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis. Oogenesis dimulai saat seseorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Sel indung telur yang bersifat diploid atau 2N selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap-tahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan menghasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 badan sel polar atau polosit. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa memutarkan kembali video ini jika ada yang belum paham. Dan jangan lupa ya, kerjakan latihan yang Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.